Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang dilimpahkan bagi kita semua. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Dan kita bersyukur minggu ini adalah puncak bulan keluarga. Biarlah kita semakin menikmati bahwa berkat Tuhan selalu ada bagi keluarga kita masing-masing. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan melalui kebaktian umum pada hari ini. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari kita memberikan hormat kepada Allah yang Maha Tinggi. Jemaat dipersilakan berdiri. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Jemaat sekalian, mari kita tabiskan akan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ada damai dan sukacita bila kita hidup bersama dengan Tuhan. Hatiku ada damai yang tak terhingga, sukacita dari Tuhanku. Ku serahkan hatiku dengan seutuhnya bagi Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau, Kau penebusku. Ku mau bersujud, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami datang. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu, Allah yang baik, Allah yang selalu menyatakan kasih sayang-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang Engkau buat dalam hidup kami. Dalam susah ataupun senang, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan juga memberkati kami di sepanjang 1 bulan ini. Walaupun kami menghadapi pandemi COVID, kami melihat bahwa Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tetap setia memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami datang kepadamu Tuhan. Engkau melihat siapa diri kami. Kami yang selalu diberkati oleh Tuhan, namun terkadang kami melakukan dosa, kami melakukan kesalahan. Tuhan, kami mohon ampun untuk segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menguduskan kami agar kami layak untuk datang di hadapan Tuhan menikmati hadirat-Mu. Bapa kami dalam sorga, kami berserah kepadamu di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan kami yang memberikan pengharapan bagi kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu bagi jemaat yang saat ini mengalami dampak pandemi COVID. Dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau melimpahkan berkat-Mu, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan dalam masa-masa ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melimpahkan berkat-Mu indah pada waktunya. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk persiapan pendidikan anak tahun ajaran baru. Kiranya Tuhan memberikan jalan terbaik di tengah aturan yang baru dalam masa pandemi ini. Tuhan, kami berserah kepadamu. Ada jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa kiranya kuasa pemulihan terjadi bagi mereka. Kesembuhan Engkau nyatakan, dan biarlah Tuhan Engkau menolong. Hiburkanlah mereka di saat-saat mengalami sakit, dan biarlah Engkau juga yang terus memampukan mereka untuk tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidup mereka. Doa kami juga, biarlah menghadapi persoalan apapun, mengalami penderitaan apapun, biarlah jemaat tetap kuat dalam Tuhan. Kehidupan rohani semakin hari semakin bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Engkau. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong sehingga jemaat yang ada semakin setia dalam perjalanan mengiring Tuhan, semakin juga rindu akan firman Tuhan yang mengubahkan. Bapa kami dalam sorga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk program gereja, persiapan kebaktian umum new normal pada bulan Juli, agar Tuhan berikan hikmat kepada majelis dan tim pelaksana untuk mempersiapkan tempat ibadah dan teknis pelaksanaan agar kebaktian umum dapat berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Kami berdoa juga untuk penerapan gaya hidup normal di tengah-tengah bangsa ini, agar target penanganan ekonomi dan kesehatan tetap bisa berjalan dengan seimbang sehingga tidak terjadi gelombang baru penularan virus COVID-19. Tuhan, kami berdoa kiranya seluruh masyarakat memiliki kesadaran dan disiplin yang tinggi sehingga bisa peduli dengan keselamatan dan kesehatan diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Kami terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pasien COVID yang terus bertambah. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan penanganan medis biarlah tetap berjalan dengan baik. Para dokter, perawat dan semua yang terlibat dalam penanganan pasien COVID, kiranya mereka juga dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pun berserah kepada Tuhan. Biarlah semua kami, keluarga-keluarga kami yang ada bersama dengan kami, bahkan dimanapun berada, biarlah semuanya dilindungi oleh Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berserah kepadamu, kiranya Tuhan juga yang terus menopang hidup rumah tangga kami. Di dalam masa-masa ini kami banyak menghadapi pergumulan. Biarlah semakin banyak persoalan yang kami hadapi, kami semakin kuat dalam ikatan kasih untuk sama-sama juga kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Tuhan menolong kami, keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami krisis, yang sedang mengalami persoalan yang belum terselesaikan. Kiranya Tuhan yang memulihkan dan mampukan juga kami untuk datang merendahkan diri untuk sama-sama menyelesaikan segala persoalan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap doa kami percaya Tuhan Engkau mendengarkan, dan semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus tetap menggenggam kita dalam tangannya yang ajaib agar kita merasa aman dan tentram. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, dan Tuhan sungguh milikku. Dia genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawa ke sungai teduh. Dia menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ya bimbingku sepanjang hidup, Ya bimbingku sepanjang hidup. Ia menggenggamku dalam tangan yang teduh. Dia menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Dia bimbingku sepanjang hidup, Dia bimbingku sepanjang hidup. Marilah kita membaca bacaan bertanggapan pelayanan orang Kristen. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya,
kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6 berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita memberikan persembahan. Pernah kau berharap iman dikuatkan dan beroleh damai sejahtera. Jiwamu tak tenang, tak dapat berkatnya sampai kau sembahkan dirimu. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas segala hal yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah persembahan kami sungguh diberkati dan menjadi berkat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami menyerahkan diri kami mempersembahkan hidup kami sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Muhammad Asri dengan tema keluarga diberkati untuk menjadi berkat. Mari kita menyambut firman Tuhan, kita menyanyikan firman hidup. Firman halik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Shalom saudaraku, jemaat sekalian. Sebelum kita masuk di dalam merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu di siang hari ini.
kembali bersama-sama menyerahkan diri kami kepadamu. Kiranya Tuhan menolong, mengurapi dan memberkati setiap kami untuk boleh bersama-sama memahami isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, dan siapkan hati kami semua. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pembacaan kita pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur 37 ayat 25 sampai ayat 26. Mazmur 37 ayat 25 sampai ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikian jawaban pembacaan firman Tuhan hari ini, saudaraku yang kekasih. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, dan bukan hanya sekadar mendengar, tapi bagaimana ia melakukan, mengaplikasikan akan firman Tuhan itu setiap hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, melalui perenungan ini saya kembali mengajak kita semua untuk bersama-sama mengenang masa lalu kita semua, yaitu sejak kita mengambil sebuah keputusan untuk bersama hidup dengan pasangan kita hari ini. Sebuah pertanyaan, apa yang menjadi harapan kita saat itu? Saya yakin saudara-saudaraku semua, kita keluarga-keluarga di dalam kita mau membangun sebuah rumah tangga, merindukan keluarga yang mengalami berkat Tuhan, bahkan menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya rasa itu sesuatu yang sangat wajar, dan itu adalah sesuatu yang sangat kita idam-idamkan oleh setiap pasangan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Tetapi sebuah pertanyaan kembali bagi kita semua pada saat ini, saudaraku, bagi semua kita yang telah mengarungi kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga, adakah kita telah merasakan atau mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita selama ini? Adakah kita telah meresponi panggilan Allah dalam kehidupan rumah tangga kita, yaitu keluarga yang menjadi berkat, menjadi keluarga yang menjadi kesaksian bagi orang lain? Atau malah justru yang terjadi adalah ada keluarga-keluarga yang mulai menyesali keberadaan kehidupan mereka. Mengapa, saudara? Oleh karena sudah tidak ada lagi keharmonisan. Banyak hal yang tidak kita harapkan, justru itu yang kita alami. Di dalam kehidupan rumah tangga, kita mulai saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Tidak lagi damai dalam keluarga. Bahkan kita telah mulai meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun juga kita telah meragukan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, saudaraku yang kekasih, melalui firman Tuhan hari ini, mari saya mengajak kita semua, dengarkan baik-baik. Kalau keluarga-keluarga kita merindukan supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan, kalau keluarga-keluarga kita merindukan supaya keluarga kita dapat menjadi berkat bagi sesama, kembali jangan keraskan hatimu kepada firman Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan hari ini akan memberikan petunjuk bagaimana kita bersama-sama untuk bisa memahami agar keluarga-keluarga kita dapat menjadi keluarga yang diberkati, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai ayat 26. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana kehidupan keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain? Nah, saudara, firman Tuhan katakan di dalam bacaan kita hari ini di dalam ayat yang ke-25, tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Ya, sekali lagi, orang benar ditinggalkan
atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, jadi saudara, kehidupan keluarga yang diberkati oleh Tuhan atau keluarga yang menjadi berkat bagi orang lain adalah keluarga yang hidupnya benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, orang yang benar di sini, yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini, itu tidak didefinisikan sebagai orang yang tidak pernah salah, ya, bukan berarti orang yang tidak pernah buat kesalahan. Tetapi saudaraku, orang benar yang dimaksud di dalam konteks firman Tuhan bacaan kita adalah yaitu orang-orang yang mengalami pembenaran di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, hidup orang yang mengalami pembenaran di dalam Tuhan, yang pertama kita perhatikan di dalam ayat 3a dan juga ayat 5 bagian B, yaitu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-3 bagian A, di situ dikatakan percayalah kepada Tuhan. Nah, ini bisa kita bandingkan di dalam ayat yang ke-5b, yaitu percayalah kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang percaya yang dimaksud di sini adalah yaitu seorang yang meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi dasar di dalam kehidupan rumah tangganya dan bukan yang lain. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengannya. Nah, saudara-saudaraku, kepercayaannya kepada Tuhan ini bukan sekedar ucapan. Kepercayaannya kepada Tuhan bukan hanya sekedar slogan atau sebuah pernyataan, namun sebuah pembuktian, yaitu dalam penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita secara pribadi atau keluarga kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang dibuktikan melalui penyerahan diri kita atau keluarga kita seutuhnya kepada Tuhan? Kemudian saudara-saudara, hidup orang yang mengalami pembenaran di dalam Tuhan yang kedua, yaitu seorang yang taat kepada firman Tuhan. Kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga bagian B, yaitu melakukan kebaikan. Ya, artinya di sini saudara, bahwa kehidupan keluarga yang benar, ya, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah seorang yang taat kepada firman Tuhan, seorang yang melakukan akan firman Tuhan di dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, di sini ini bukan sekedar tahu akan firman Tuhan, bukan sekedar memperkatakan tentang firman Tuhan, tetapi seorang yang melakukan akan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku, salah satu kehidupan melakukan firman Tuhan adalah hidup melakukan kebaikan di dalam standarnya Allah. Nah, saudaraku, sudahkah kita sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan dalam kehidupan kita selama ini, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kita, dengan membuktikan, yaitu melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita, yang tentunya ini bisa dimulai dalam kehidupan keluarga kita, dan ini juga bisa dilakukan di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan sesama. Saudara, kemudian yang ketiga, hidup orang yang mengalami pembenaran di dalam Tuhan yang ketiga adalah yaitu bersukacita karena Tuhan. Di dalam ayat 4 bagian B, firman Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Nah, artinya saudara, bahwa sukacita kita itu bukan karena sesuatu yang bersifat sementara. Sukacita atau kegembiraan kita bukan karena berkat duniawi, bukan karena kebutuhan jasmani terpenuhi atau bersifat lahiriah. Namun saudara, sukacita kita yang dimaksud di sini itu melebihi, ya, karena ini bersifat kekal, yaitu karena Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, banyak orang yang bersukacita karena hal-hal yang bersifat sementara. Saudara, ini bukan berarti tidak boleh. Saya katakan boleh-boleh saja. Namun kalau itu yang menjadi fokus sukacita kita, kalau hal-hal yang bersifat lahiriah
yang menjadi fokus kegembiraan kita, maka sukacita kita itu pasti tidak akan bertahan. Mengapa saudaraku? Karena sukacita ini itu tidak kuat menghadapi segala tantangan. Ya, karena dipengaruhi oleh keadaan secara lahiriah yang semu adanya. Ya. Nah itu saudara. Jadi kalau sukacita kita itu atau kegembiraan kita itu berdasarkan sesuatu yang lahiriah atau sesuatu yang duniawi, itu tidak akan berjalan lama. Ya, tidak akan berjalan lama. Dan kondisi kita pasti akan dipengaruhi oleh situasi, ya, ataupun keadaan kita, ya, entah itu mengalami masalah, ya, doa terjawab atau tidak, maka itu sangat dipengaruhi oleh keadaan kita demikian. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi kalau sukacita kita, ya, atau kegembiraan kita karena Tuhan, ya, sekali lagi, kalau sukacita atau kegembiraan kita karena Tuhan, ya, maka, ya, masalah apapun, persoalan apapun dalam kehidupan kita secara pribadi maupun juga dalam keluarga, sukacita itu akan tetap bertahan. Mengapa saudara? Karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kita yang membawa kita bersukacita di dalam segala situasi tersebut. Nah saudara-saudaraku, bagaimana dengan pengalaman kita selama ini? Adakah kita bergembira atau bersukacita karena Tuhan? Atau karena sesuatu yang bersifat lahiriah yang sesaat? Marilah, melalui firman Tuhan hari ini saya mengajak kita semua, bawalah keluarga-keluarga kita untuk bersukacita bukan yang bersifat sementara, bukan yang bersifat semu, bukan yang bersifat lahiriah, tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena dengan di dalam Tuhan, maka sukacita kita itu bersifat kekal. Dengan kata lain saudaraku, bersukacita karena kita keluarga, yaitu keluarga yang mengenal Allah yang sejati. Lalu selanjutnya saudara-saudara, yaitu hidup orang yang mengalami pembenaran di dalam Tuhan. Yang keempat, yaitu hidup yang senantiasa berserah dan menanti-nantikan Tuhan. Nah saudara, kita bisa perhatikan di dalam ayat 5 bagian A dan juga di dalam ayat 7 bagian A. Nah saudara, firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Lalu berikutnya dikatakan, dan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Nah saudara-saudara, di sini berbicara tentang kehidupan yang senantiasa dalam penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah jadi saudaraku, kehidupan keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain adalah kehidupan keluarga yang benar, yaitu yang hidup dengan penuh penyerahan diri kepada Allah, ya, yaitu hidup yang penuh dengan kebergantungan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana dengan pengalaman hidup keluarga kita? Adakah keluarga kita memiliki penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Adakah keluarga kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan sebagai bukti kebergantungannya kepada Tuhan? Mari saudara-saudaraku, ketika keluarga kita merindukan berkat Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, marilah kita bawa kehidupan keluarga kita seutuhnya, yaitu memiliki penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepadanya. Dan marilah keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan, menjadi keluarga yang senantiasa berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudaraku yang kekasih, yang kelima, yaitu hidup orang yang mengalami pembenaran di dalam Tuhan. Yang kelima, yaitu ya hidup penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-26. Firman Tuhan katakan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Nah artinya saudara, bahwa keluarga yang diberkati dan menjadi berkat bagi sesama
adalah keluarga yang memiliki kehidupan yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan bagi sesama. Nah saudara, orang kaya secara materi itu belum tentu otomatis kaya di dalam kemurahan. Ya. Tidak jarang kita melihat orang yang semakin kaya justru semakin kikir dan tidak mau peduli dengan orang lain. Kalaupun ada, kita menemukan banyak orang yang memberi dengan pinjaman dan bunganya mencekik saudara. Dan justru itulah ya yang menjadi kerjaan ya orang-orang rentenir. Ya. Nah, saudara-saudara, saya rindu di jemaat kita tidak ada lagi yang seperti itu. Ya. Nah, saudara, kita perhatikan. Jemaat Makedonia adalah teladan dalam kemurahan hati. Firman Tuhan katakan bahwa selagi mereka dicobai dengan berat di dalam pelbagai penderitaan, namun sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Saudaraku yang kekasih, marilah di dalam keluarga kita, jika engkau mau keluargamu diberkati dan menjadi berkat bagi sesama, jadi keluarga yang memiliki belas kasihan dan kemurahan bagi orang lain. Firman Tuhan katakan dalam bacaan kita hari ini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya saudara-saudaraku, bahwa keluarga yang hidupnya benar, keluarga yang hidupnya penuh belas kasihan dan kemurahan bagi sesama, firman Tuhan katakan hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dan bahkan bukan sampai di situ saja saudaraku, tetapi keturunannya, firman Tuhan katakan diberkati oleh Tuhan dan dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Luar biasa ya saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir firman Tuhan ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa kekayaan dan kehormatan bukanlah segala-galanya. Kejarlah yang utama di dalam hidupmu, dalam kehidupan rumah tanggamu, yaitu hidup takut akan Tuhan, hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam kemurahan hati. Maka kekayaan dan kehormatan akan menjadi bonus di dalam kehidupanmu secara pribadi dan juga dalam kehidupan keluarga atau di dalam rumah tangga kita. Dengan demikian saudaraku, keluarga yang diberkati dan keluarga yang menjadi berkat bukan hanya sekedar impian, tetapi akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Dan bersama dengan Tuhan kita mampu untuk mewujudkannya itu. Amin. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan, untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kesempatan ini kembali Tuhan berikan untuk bersama-sama merenungkan firman. Walaupun kami masih beribadah secara online, Tuhan, hamba berdoa, biar Roh Kudus boleh berbicara bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Dan ajarlah kami untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, melalui firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Biarlah keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Baiklah kehidupan rumah tangga kami menjadi kehidupan rumah tangga yang hidup benar dan berkenan kepadamu. Baiklah keluarga kami menjadi keluarga yang hidup dengan penuh belas kasihan dan kemurahan bagi sesama. Sehingga kehadiran keluarga kami di tengah dunia ini Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan Engkau bentuk, tetapi di dalam Tuhan membentuk rumah tangga kami kembali kepada tujuan dan panggilan Allah di dalam kehidupan kami, yaitu keluarga yang menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama meresponi bagian firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan di dalam dunia yang penuh liku. Susah dihiburkan, jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Jadikan aku saluran berkat. Saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah akan firman-Nya, jadilah saksinya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kebaktian selesai, saat teduh. Amin. Kasih Allah yang dicurahkan bagi keluarga kita sungguh melimpah. Marilah kita menjadi keluarga yang siap diutus untuk menjadi berkat. Hanya percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Hanya percikan kecil. Hanya percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Kami segenap penatalayan ibadah Minggu 28 Juni 2020 mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya keluarga kita boleh mengalami berkat daripada Tuhan dan juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.